Bab 4. Kesunyian sebagai cermin Tuhan. Kesunyian adalah bahasa pertama yang digunakan oleh jiwa untuk berbicara dengan Tuhan. Di dalamnya tidak ada suara, tidak ada kata, hanya kesadaran yang menunduk di hadapan kehadiran yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Ketika dunia memekik dengan ambisi dan kesibukan, hanya mereka yang mampu menepi dari riuh itulah yang akan mendengar suara yang paling lembut, suara Allah yang berbisik di kedalaman hati. Dalam kesunyian, waktu seolah berhenti, dan di sanalah seseorang menemukan kehadiran yang tidak datang dan tidak pergi, karena dia selalu ada. Kesunyian bukan kekosongan, melainkan ruang di mana Allah mengajar manusia tentang arti hadir, tanpa harus berbicara, tanpa harus memperlihatkan apapun. Hanya hati yang lembut dan tenang yang dapat menampung gemanya. Banyak manusia takut pada sunyi, karena dalam diam mereka mendengar dirinya sendiri. Dan di sanalah mereka menyadari betapa jauh mereka dari Allah. Namun bagi orang yang telah mengenal jalan makrifat, kesunyian bukan ancaman, melainkan anugerah. Sebab di balik sepi, ada pelukan kehadiran yang lebih hangat daripada suara manusia manapun. Kesunyian menghapus jarak antara hamba dan Tuhannya. Ia membuka mata hati untuk melihat bahwa setiap hembusan napas, setiap denyut nadi, adalah bentuk kasih sayang yang tak pernah terputus. Dalam sunyi, kita tidak perlu berbicara, cukup merasa, cukup menyadari bahwa Dia sedang hadir, menatap kita dengan cinta yang tak bersyarat. Kesunyian adalah tempat di mana doa menjadi zikir, dan zikir menjadi kesadaran. Ia bukan lagi sekadar permintaan, tapi pengakuan halus dari hati yang tunduk total. Saat lidah berhenti, hati mulai berbicara, dan ucapan itu tidak terdengar di dunia, tetapi sampai langsung ke hadapan Tuhan. Kesunyian mengajarkan kita bahwa doa yang paling dalam bukanlah yang panjang, melainkan yang lahir dari kehadiran. Satu tarikan napas yang disertai kesadaran bahwa Allah melihatmu lebih berharga daripada 1000 kata tanpa ruh. Maka mereka yang telah mencapai tingkat makrifat tidak lagi banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi hidup dalam diam bersama Tuhan. Dalam kesunyian, seseorang belajar untuk tidak mengeluh, sebab ia mulai memahami bahwa segala sesuatu telah diatur oleh kehendak yang maha bijaksana. Ia berhenti menuntut dan mulai berserah. Ia berhenti mencari makna di luar, karena seluruh makna telah hadir di dalam. Kesunyian menjadikan hatinya lapang, jiwanya lembut, dan pikirannya jernih. Ia menjadi seperti air yang tenang, tidak bergejolak, tapi dalamnya menyimpan samudra. Kesunyian membuat manusia kembali menjadi dirinya yang sejati, hamba yang hanya ingin dekat dengan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa alasan. Dan ketika kesunyian itu benar-benar diterima, lahirlah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Dunia boleh ribut, hidup boleh berat, namun hatinya tetap tenang karena Allah telah bersemayam di dalamnya. Di titik ini, manusia memahami makna sejati dari sabda ilahi. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Kesunyian menjadi ruang perjumpaan tanpa suara antara hamba dan Khaliknya. Tidak ada air mata yang perlu dijelaskan, tidak ada kata yang perlu diucapkan. Cukup diam dan biarkan Allah berbicara melalui rasa yang mengalir lembut di dada. Inilah puncak kesunyian, ketika tiada lagi aku, yang tersisa hanyalah Dia.